9 tips mengatasi rasa malas belajar. Kamu sering merasa malas belajar dan pada akhirnya menyebabkan banyak tugas sekolah terbengkalai? Kalau iya, kamu wajib cari tahu beberapa tips mengatasi malas belajar di bawah ini. Rasa malas saat belajar memang sangat normal dialami oleh setiap anak. Hal ini biasanya muncul karena kamu sudah belajar untuk durasi yang lama. Selain itu, malas belajar juga biasanya dipicu oleh sulitnya materi pelajaran yang sedang dipelajari. Namun, jangan biarkan rasa malas belajar terus terjadi ya. Karena jika dibiarkan malas belajar justru bisa membawa beberapa dampak negatif, seperti menurunkan prestasi belajar dan menurunkan produktivitas belajar. Tips mengatasi rasa malas belajar. Pada dasarnya setiap orang punya caranya sendiri-sendiri untuk mengatasi rasa malas. Namun, ada beberapa cara mengatasi malas belajar yang cukup efektif dilakukan, yaitu 1. Tentukan jadwal belajar. Hal pertama yang perlu kamu lakukan untuk mengatasi malas belajar adalah menentukan jadwal dan durasi belajar. Misalnya saja di hari Senin kamu akan belajar bahasa Indonesia selama 1 jam pada pukul 15.00, 16.00 dan matematika selama 1 jam dari pukul 16.30, 17.30. Bila perlu, tentukan juga materi yang akan dipelajari dalam satu waktu. Setelah itu berusahalah untuk tetap mematuhi jadwal yang telah kamu buat. Jangan ragu juga untuk menentukan jadwal dan durasi belajar sesuai dengan kemampuan kamu ya. 2. Kenali gaya belajar. Setiap orang punya gaya belajarnya masing-masing. Ada yang gaya belajarnya sambil mencoret-coret buku atau ada juga yang sambil mendengarkan musik. Menerapkan gaya belajar yang disukai akan membuat materi pelajaran lebih mudah dipahami dan membuat semangat belajar meningkat. Sesekali kamu juga bisa menggabungkan beberapa gaya belajar agar tidak mudah jenuh dan bisa selalu terhindar dari rasa malas belajar. 3. Istirahat secara rutin. Pikiran dan tubuh perlu istirahat secara rutin loh. Jadi, di sela-sela belajar gak ada salahnya kok kamu mengambil jeda untuk sekedar istirahat dengan membuka media sosial atau membaca komik kesukaan. Namun, batasi durasinya ya, jangan sampai waktu istirahat yang kamu lakukan justru lebih lama dibandingkan waktu belajar. Idealnya istirahat dilakukan selama 10 menit, setelah belajar selama kurang lebih 2-3 jam. 4. Rajin olahraga. Sesibuk apapun kamu dalam beraktivitas, usahakan untuk selalu rutin olahraga ya. Gak perlu olahraga yang perlu mengeluarkan banyak keringat seperti berenang atau basket kok. Karena jalan kaki, meditasi, atau lompat tali dengan durasi 10 menit saja sudah cukup bermanfaat untuk mengatasi malas belajar. 5. Hilangkan distraksi. Tidak bisa dipungkiri memang kadang gadget yang ada di meja belajar atau TV yang menyala bisa mengganggu konsentrasi untuk belajar. Oleh karena itu, saat belajar usahakan untuk menghilangkan semua distraksi yang mungkin bisa mengganggu. Misalnya dengan mematikan gadget, mematikan TV, dan tidak memasukkan hewan peliharaan ke ruang belajar saat kamu sedang belajar. 6. Ciptakan suasana belajar yang nyaman. Walaupun terlihat sederhana, menciptakan suasana belajar ternyata juga sangat bermanfaat untuk mengatasi malas belajar. Cara menciptakan suasana yang nyaman untuk belajar bagi setiap anak bisa berbeda. Namun, umumnya suasana belajar yang nyaman bisa diciptakan dengan membersihkan meja belajar dari semua barang yang tidak menunjang proses pembelajaran. Selain itu, bila perlu kamu juga bisa menggunakan air humidifier atau alat pelembab udara agar udara kamar menjadi lebih segar. Tapi hal ini hanya bisa kamu terapkan saat sedang school from home. 7. Belajar bersama teman. Sesekali tidak ada salahnya juga kok untuk belajar bersama teman-teman. Karena kadang saat belajar bersama teman, kamu bisa memahami materi pelajaran dengan lebih mudah dan terhindar dari rasa malas belajar. Saat school from home atau sekolah dari rumah seperti sekarang, kamu tetap bisa belajar bersama teman kok, caranya dengan menggunakan Zoom atau Google Hangout. Agar belajar bersama teman terasa lebih maksimal, batasi jumlah teman yang ingin diajak belajar bersama maksimal 5 orang saja ya. Karena belajar dengan jumlah orang yang banyak justru bisa mengganggu proses konsentrasi belajar. 8. Belajar di kafe atau perpustakaan. Kadang, tidak ada salahnya juga kok jika kamu mencoba ganti suasana belajar dengan belajar di kafe atau perpustakaan yang ada di sekitar rumah. Karena hal ini bisa bermanfaat untuk menghilangkan rasa malas dan membuat pikiran lebih segar, sehingga secara tidak langsung juga bisa bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas belajar.
9. Kerjakan tugas yang paling mudah terlebih dahulu. Kalau malas belajar muncul saat kamu sedang memiliki banyak tugas yang harus dikerjakan, hal yang wajib kamu lakukan adalah mengerjakan tugas yang paling mudah terlebih dahulu. Karena hal ini biasanya akan memicu munculnya semangat belajar untuk belajar dan mengerjakan tugas lainnya. Ternyata mengatasi malas belajar tidak sesulit yang dibayangkannya. Oleh karena itu, yuk mulai sekarang coba terapkan beberapa cara di atas.